Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua baik, pastikan semua dalam keadaan baik Pak Bu. Dan buat Anda yang hadir maupun yang tidak sempat hadir di rumah, dimanapun Anda berada, manakala firman Tuhan hadir di tengah kehidupan Anda, dan itu bisa bisa menghidupkan imanmu, ambil keputusan, jadikan Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidupmu, dan pasti ada perubahan baru untuk hari-hari ke depan. Nah, buat Bapak Ibu yang telah hadir di sini, yang kali pertama, ya pesan saya, pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Berjumpa dengan staf saya, dan kami akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Manakala Bapak Ibu juga membutuhkan pertolongan dan doa syafaat dari kami, dan kami akan berdoa dan menopang Bapak Ibu di dalam doa. Baik Pak Bu, kita akan langsung kepada firman Tuhan. Saya akan ajak kita untuk membaca. Minggu lalu saya gantung khotbah minggu lalu sampai pada satu ayat, masih ingat? Nah, mungkin sebagian kita sudah lupa. Tetapi minggu lalu topik kita apa? Ya, Injil dasar iman sumber hidup. Jadi Injil dasar iman sumber hidup itu minggu lalu ya. Nah, ada satu ayat yang saya ajak baca ulang-ulang, itu merupakan khotbah hari ini atau penghantar kita untuk perenungan hari ini sebagai dasar pemikiran. Apa sih firman Tuhan menghendaki supaya kita memiliki, atau kenapa kita harus punya iman sehingga kita punya kehidupan, ya, kita membangun hidup dan kita punya hidup dan membangun kehidupan. Akan baca kitab Amos pasal yang kelima ayat yang 4 berkata seperti ini, Pak Bu, perhatikan. Kitab Amos pasal yang kelima ayat yang keempat berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Apa katanya? Carilah aku, maka kamu akan hidup. Sama-sama, carilah aku, maka kamu akan hidup. Boleh bilang sama kiri kanan, carilah Tuhan, kamu akan hidup. Pak Bu, perhatikan. Cari Tuhan dan hidup dua hal yang tak terpisahkan. Cari Tuhan dan hidup merupakan satu kesatuan. Itulah sebabnya, jikalau kita mengatakan kita punya Tuhan, pastilah kita punya hidup. Kalau kita punya hidup, pasti kita punya Tuhan. Pertanyaannya, hidup apa itu? Tentulah hidupnya Tuhan bukanlah hidup sebagaimana yang kita hidupi ini. Yang kita hidupi ini adalah hidup manusia lahir. Manusia lahir, kata Alkitab, paling banter, ya. Ini Alkitab catat, ya, rohku tidak akan selamanya 120 tahun. Tapi Musa berkata 70 tahun. Ini ada sesuatu yang terjadi. Perubahan terjadi karena waktu itu di padang gurun. 70 tahun kalau bisa tambah ya 80 katanya. Tapi pada kenyataan memang ada yang hidup di atas 80 bahkan 100. Ya, apa itu saudara atau neneknya Herpi 102 tahun ya. Bahkan ada yang 100 sekian tahun, saya kira relatif ya. Ada yang masih sehat juga. Tapi memang Alkitab katakan 120. Nah, saya pikir. Nah, saya hanya mau katakan bahwa yang namanya hidup kita, hidup lahir itu ya tidak akan bertahan lama. Ya, ada waktunya. Itu kan daging, ya. Ya, sebab itu seorang hamba Tuhan berkata, apakah aku ini hanya seenggok tanah yang Tuhan berikan hidup, dan kalau hidup ini diangkat sama Tuhan, ia akan kembali ke tanah, ya, menjadi daging yang busuk, bahkan belatung. Coba lihat ya, kalau yang sehat, yang biasa-biasa ya mungkin 3 hari, ada yang 5 hari masih bisa lihat lah. Tapi kalau kena COVID-19, ya paling 10 jam, ya itu pun tidak boleh dibesuk itu, ya jarak jauh. Coba bayangkan itu. Ini namanya hidupnya manusia yang memang sifatnya sementara. Tetapi pertanyaannya, apakah manusia itu hanya hidup di kehidupan itu? Tidak, ada kehidupan yang datang. Nah, sebab itulah kita memerlukan hidupnya Allah yang disebut manusia batin. Nah, ketika kita menemukan Tuhan, kita akan ketemukan hidup manusia batin kita. Nah, hidup ini yang harus kita hidupi, baik hidup
kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, mengapa harus dicari itu pertanyaannya? Kemana ya pergi Tuhan itu sehingga kita bisa kehilangan hidupnya? Minggu lalu kita cukup lama bahas menggunakan ayat ini. Saya ulangi lagi untuk membaca kembali karena ini menghantar adik-adik di tempat ini, Bapak Ibu dan juga yang di rumah untuk mengerti yang dicari itu maksudnya apa? Cari Tuhan itu maksudnya cari apa? Amos pasal yang kelima ayat 7 berkata begini, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang menghempaskan atau yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Mengapa firman Tuhan datang kepada Amos, sampaikan kepada bangsa Israel pada masa itu untuk mencari Tuhan supaya ada hidup. Pasti pada masa itu hidupnya bermasalah. Katakan kata lain, hidupnya mati. Kenapa? Karena Tuhannya tidak ada. Maka perlu dicari. Kalau kata cari berarti memang tidak ada. Dalam bahasa selalu begitu. Kalau ada masa dicari gitu loh. Nah, kenapa Tuhan Amos katakan cari Tuhan? Karena ada satu persoalan. Persoalan di mana? Di ayat yang ketujuh ini. Kebenaran telah dihempaskan. Tahu apa arti kata dihempaskan? Ya, kata dihempaskan itu dicampakkan atau dilemparkan atau dibuang. Nah, saya tidak usah terlalu memperdalam karena minggu lalu khotbah sore di bahan ini, di bagian ini cukup jelas. Kalau memang agak kurang jelas, ngulangi lagi. Khotbah pagi tadi juga saya ngulangi yang di sini. Ya, artinya kita tidak menghargai yang namanya kebenaran. Ya, kita memandang kebenaran sebelah mata. Kata memandang kebenaran sebelah mata itu istilahnya kita merampas, kita merampoknya, kita membajaknya dengan pola cara pikir kita. Sehingga kebenaran itu kita tukar dengan pikiran atau kebenaran kita. Dengan kata lain kebenaran itu menjadi terkontaminasi. Akibatnya kebenaran itu bukan lagi menjadi kebenaran yang murni. Padahal kita tahu kebenaran itu adalah apa? Kebenaran apa? Minggu lalu kita punya tema apa itu? Injil adalah dasar iman. Sumber apa? Sumber hidup. Nah, artinya apa? Injil sama dengan kebenaran. Sebab Rasul Paulus berkata dengan penuh keyakinan akan Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Dalamnya nyata apa? Kebenaran Allah. Berarti Injil dengan kebenaran menjadi apa? Satu kesatuan. Kalau Injil adalah dasar iman, maka kita bisa menggunakan bahwa kebenaran itu merupakan dasar iman. Sumber apa? Sumber hidup. Jadi kalau kebenaran yang telah terkontaminasi, maka imannya menjadi apa? Krisis. Masih ingat minggu lalu? Jikalau imannya krisis, maka hidupnya menjadi masalah. Kalau hidupnya menjadi masalah, kehidupannya jadi masalah. Kehidupan itu bicara apa? Mentalitas manusia. Jikalau mentalitas manusia ya rusak, mentalnya rusak, sehingga rasionalitas cara berpikirnya rusak, maka melihat kebenaran itu dengan kerusakan. Saya punya kacamata sudah agak sedikit rusak, kena baret-baret. Maka kalau saya baca huruf ini, kadang-kadang keselip-keselip. Tadi saya lihat ada tawaran untuk diskon, jadi saya pengen mau ganti kacanya. Ini bermasalah ya kacamata saya. Nah seperti itulah, jikalau mental kita rusak, maka segala sesuatu yang kita lihat pasti rusak. Yang baik kita bisa lihat tidak baik. Itulah Yesaya berkata. Kebenaran dianggap racun. Yang racun justru dianggap kebenaran. Ya, masih ingat itu kalau seminar Love, Sex and Dating itu selalu kita buka ayat-ayat itu. Nah seperti itulah. Nah jikalau kebenaran itu diserongkan atau terkontaminasi, maka ya iman kita jadi krisis, mental kita jadi
rusak, apa yang terjadi? Terjadilah namanya, ini bahasa ilmiahnya nih ya, bahasa ilmu pengetahuan apa? Terjadi dekadensi apa? Moral. Moral itu menjadi dasar kehidupan manusia. Sebab apa? Karena moral itulah yang akan mempertahankan etika. Kata etika itu adalah sikap perilaku manusianya, artinya kehidupan manusianya. Jikalau orang nggak bermoral, walaupun dia punya pengetahuan, walaupun dia punya pangkat, walaupun dia punya masalah apa saja, uang, kekayaan. Kalau kita lihat waktu masa Amos, apa kekurangannya? Bangsa Israel utara dan selatan mereka semuanya baik-baik. Tapi yang jadi masalahnya apa? Mental mereka rusak. Ya, kemerosotan moral, tidak etis di dalam kehidupannya. Ya, saya tidak singgung yang pagi tadi punya. Nah, sebab itulah Alkitab katakan kita perlu cari Tuhannya. Ketika kita temukan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita punya hidup. Ketika kita punya hidup, maka moralitas kita adalah moralitas ilahi. Alkitab katakan, ku bangun jemaatku di atas apa? Di atas batu karang ini. Artinya aku membangun satu kelompok kehidupan di atas dasar keilahian Allah. Di mana itu keilahian Allah membangun kelompok ini? Karena di situ dikatakan supaya alam maut tidak dapat menguasai. Pak Bu, orang Kristen bukan dibangun di awan-awan atau di hutan sana. Kita dibangun di alam maut. Artinya apa? Alam kehidupan ini. Alam buat orang bisa mati. Bisa rasa sakit, bisa rasa lapar. Siapapun namanya orang pasti bisa rasakan itu. Kecuali kalau dia sudah roh. Ya, Tuhan Yesus saja secara manusia masih alam itu. Akan tetapi Alkitab kata, jika engkau dibangun atas dasar keilahian, maka apa yang terjadi? Alam maut tidak dapat menggeser mental kamu, tidak bisa menggeser cara berpikir kamu, sehingga kamu memiliki etika kehidupan sosial yang dapat mencerminkan Tuhan dan memuliakan Allah, sehingga nama Tuhan menjadi pusat pujian bagi khalayak ramai. Amin. Tidak apa-apa kalau Anda aminnya kurang semangat. Nah, pertanyaannya kenapa mencari mencari Tuhan harus cari kebenaran. Itu yang pertama. Kedua, kenapa menghempaskan kebenaran lalu hilangnya Tuhan? Tadi saya sudah memberikan sedikit singgungan bahwa kebenaran dasar iman. Bukankah kita berkata apa? Tuhan butuh apa? Manakala aku datang, aku butuh iman. Mari kita lihat kenapa mesti cari kebenaran. Ini menjadi topik penyembahan nih. Yohanes pasal 4 ayat 24, Pak Bu perhatikan baik-baik, baik Anda di sini maupun di rumah. Dicatat sebetulnya ayat-ayat ini. Walaupun ayat ini sering kita baca memang ya. Seringkali dikhotbahkan ya, tetapi dalam perspektif yang berbeda saya berbicara tentang membangun rumah Tuhan. Ya, karena kitab Amos ini ada kaitan dengan namanya apa? Dibangun kembali pondok Daud. Artinya berbicara tentang penyembahan. Yohanes pasal 4 ayat 24 berkata seperti berikut. Allah itu roh, perhatikan Pak Bu. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam apa? Roh dan kebenaran. Allah itu roh. Kalau mau cari Allah, bahasa saya ya. Kalau mau cari Allah, cari di mana? Kejarlah Allah, maka kau kutangkap. Boleh aja sih, itu ada filmnya. Tetapi kalau kamu mau cari Allah, lah ya Allah ya nggak kelihatan. Allah itu ilahi. Ya, Allah itu adalah sesuatu yang abstrak tidak bisa dilihat Pak Bu. Kalau kita mau ngejar sesuatu yang tidak kelihatan,
Bukankah itu sesuatu keliruan? Bukankah itu mempunyai peluang penyesatan? Alkitab katakan orang akan berkata Allah ada di sana, Tuhan ada di sini. Kita kejar ke sana, kejar ke sini, bukan Tuhannya yang ditemukan. Justru sebaliknya adalah hantu. Loh, Alkitab udah katakan kok, Allah itu roh, Allah cari penyembah dalam roh. Artinya Allah hadir dalam kebenaran. Mengerti? Jadi kalau mau cari Allah, carilah kebenaran. Kebenaran itu absolut. Kebenaran itu realitas. Tidak usah pakai kira-kira. Kebenaran itu sesuatu yang real. Ya, heaven is so real. Saya setuju, memang real, tapi kan nggak kelihatan. Di mana kita lihat sorga? Lihat kebenaran, jangan mimpi. Lah kalau orang yang sebanyak baca buku Koping Ho, nanti mimpinya sorganya Koping Ho. Kalau banyak orang baca buku Koping Ho, mimpinya neraka Koping Ho. Dan saya kadang-kadang juga heran dengan namanya kalau kita sudah mulai bicara sorga, itu topik seperti itu banyak orang mau ikutin. Ketahuan tuh rate-nya tinggi banget itu. Padahal kalau kita mengerti kebenaran, sorga siapa yang dibahas? Siapa yang pernah naik ke sorga? Sorga memang ada ditulis Alkitab. Siapa yang pernah naik ke sorga? Hanya Yesus. Terus siapa lagi? Elia, Henok. Ada. Dan dua orang ini ke sorga mana? Memang Alkitab katakan Uranus atau Samaim. Betul. Tetapi yang mana? Enggak dijelaskan. Berarti kita tidak usah persoalkan. Terus siapa lagi? Ada Paulus, dia berkata gini, entah dalam daging atau di luar daging. Gitu, dia ngomong gitu. Aku dibawa ke langit yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi ada 3 lapisan. Dan juga tidak jelas apapun. Kita bersyukur ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang mantan dukun, dia sempat cerita tentang sorga. Dia berkata, jangan mau dibohongin. Dia bilang dia pernah ke sorga. Itu pun saya nggak tahu sorga mana. Dia bilang jangan dibohongi, nggak ada apa-apa. Itu hanya Tuhannya, sorganya Tuhan. Nenek kamu nggak di situ, di Firdaus. Di mana Firdaus itu? Tidak usah kita singgung hari ini. Lain kesempatan saya akan bicara. Oke, nah cari kebenaran sebab Allah hadir di dalam kebenaran itu. Kebenaran ini ditaruh di mana? Nah kita lihat Pak Bu, kita coba pakai ya beberapa ayat tambahan untuk mengerti sampai ke akar-akarnya sehingga kita bisa kuat dibangun atas dasar yang kuat. Adik-adik ya, perjalanan hidup ini penting sekali apalagi menghadapi hari-hari ke depan, tantangan begitu besar. Hari semakin tidak baik, Alkitab katakan, tetapi akan baik bagi mereka yang tinggal di dalam hadirat Allah. Artinya mereka yang dibangun atas dasar yang kokoh, yaitu kebenaran. Kenapa? Disitulah Tuhan hadir, disitulah engkau mempunyai kekuatan. Dan ikatan pemegang kunci kerajaan, itu luar biasa. Ibrani pasal yang ke-8, ayat yang ke-10 berkata begini, Pak Bu perhatikan. Ibrani pasal 8 ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa itu? Perjanjian Tuhan adalah kebenarannya. Taruh di mana? Ditaruh di akal budi. Lalu apa? Ditulis di dalam hati. Yang disebut pondok Daud itu apa? Bukan bicara soal gedung. Saya kira kita tidak punya waktu panjang untuk membahas. Gedung itu memang sarana untuk kita pertemuan. Tapi kata gereja memang gedung. Kata gereja memang Alkitab enggak ada kata gereja. Kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis. Itu baperum, artinya gedung.
Sebenarnya Alkitab itu cuman ada sekelompok orang yang dipanggil keluar, dalam bahasa aslinya disebut eklesia. Dipanggil keluar. Ex itu keluar. Kalio itu dipanggil. Eklesia dipanggil keluar. Kelompok ini keluar dari gelap, hidup dalam terang, mereka bersekutu. Itu disebut jemaat, kata Alkitab. Tapi karena jemaat itu adalah manusia berkelompok, perlu tempat. Nah, sekarang kita mengidentifikasikan jemaat sama dengan gedung, yang dikenal gedungnya. Ya, jemaatnya enggak terlalu dikenal. Kalau udah bicara jemaat bukan bicara jumlahnya, tetapi bicara kualitas. Kuantitas selalu kuantitas selalu jalan berbanding lurus sebenarnya. Ya, berbanding lurus. Kalau kita memiliki kualitas yang benar, maka otomatis kuantitasnya juga akan bertambah. Tapi kalau kita punya kuantitas yang punya kuantitas, ya saya pikir belum tentu berkualitas. Dan kata kuncinya adalah kualitasnya. Nah, kualitasnya itu adalah hidupnya. Orang-orang yang berjemaat adalah orang-orang yang hidup, baru berjemaat. Dia bersekutu. Maka kita melaksanakan perjamuan kudus sebagai membangun kehidupan. Itulah sebabnya topik kita sore ini dikatakan apa? Hidup ilahi bagi kehidupan. Hidupkan dulu hidup ilahi manusia batinnya. Maka manusia lahirnya, kayak sekarang ini kita kumpul, itu manusia lahirnya. Menandakan kita setuju bahwa kita sudah dihidupkan kembali dalam roh. Ya, maka oleh roh kita memiliki kebenaran ilahi yang kita percayai. Bukan kita tahu, Pak Bu. Tahu saja tidak cukup, yang kita percaya. Apa arti kata percaya? Yang kita percaya itu yang kita lakukan. Kata percaya dalam bahasa asli itu bicaranya itu namanya amen, iman. Artinya apa? Dalam kata iman itu selalu berpatokan pada dua hal. Pertama, engkau terima, dan yang kedua lakukan. Itulah kata percaya. Terima apa yang kau baca, lalu kamu lakukan. Maka waktu kita menyembah Tuhan, kita tidak perlu cari tempat, yang kita perlu cari kebenaran. Begitu kamu temukan kebenaran, kata Alkitab, kita langsung bisa berkata, Yesus, kemuliaan-Mu penuhi mana? Hatiku ya. Jadi gak gitu hafal lagi ya. Nah, seperti itu. Kata penuhi hati itu penuhi apa? Kalau kita membaca Ibrani pasal 8 ayat 10 ini, sebenarnya penulis Ibrani ini sedang mengutip pesan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel di saat pembuangan. Kalau Amos itu di saat belum terjadi pembuangan. Ya, masa Amos itu belum pembuangan. Amos diutus Tuhan, masa itu adalah bangsa Israel, utara dan selatan hidup dalam keadaan baik-baik. Tuhan datang menasehati, hati-hati loh, akan terjadi bencana alam, gempa bumi, dan juga apa? Akan ada pembuangan Asyur dan Nebukadnezar. Benar terjadi itu. Ya kan? Nah, kemudian Amos juga sampaikan, jikalau pembuangan apa yang terjadi? Bait Allah hancur, tidak ada penyembahan. Berapa lama? Selama 70 tahun. Mereka bangun kembali, yang dibangun adalah tembok Yerusalem dan Bait Allah. Betul, sampai Tuhan Yesus datang 70 tahun lagi, dihancurin lagi ya. Jadi 70 ke 70 dibangun kembali, 70 tahun lagi dihancur sama Titus. Saya nggak ngerti ya, saya nggak mau main angka, tapi ya begitu kejadiannya ya. Nah, tetapi Amos katakan, aku akan bangun kembali. Yang dibangun kembali apa? Yaitu kemah Daudnya, bukan kemah Salomonya. Nah, yang dikatakan bangun kembali, Yeremia menyampaikan
Ini loh yang disebut kemah Daudnya. Apa itu? Yeremia pasal 31 ayat 33 sebenarnya adalah equivalent, ya, kesamaan dengan Ibrani pasal 8 ayat 10. Coba saya bacakan ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatku. Sama enggak? Sama. Cuman di dalam terjemahan Septuaginta ini dia tidak mengubah satu pengertian. Kalau di dalam perjanjian baru bahasa Yunaninya disebut apa? Akal budi. Tapi dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam Septuagintanya itu menggunakan kata batin. Nah, manusia batinnya. Jadi kebenaran itu ada di dalam manusia batin. Di mana? Pikiran dan perasaannya tertulis dalam apa? Di dalam hati. Manusia batin itu jiwanya, Pak Bu. Jiwanya manusianya. Di dalam jiwa itulah manusia batin itu menyembah Tuhan. Tuh, kan sudah ngerti ya. Jadi nanti kita praktekkan penyembahan seperti itu. Jadi menyembah Tuhan itu tidak jauh-jauh. Setelah kalau kita menyembah Tuhan di dalam baitnya yang benar, saya akan tutup dengan penjelasan apa yang akan kita dapatkan dari penyembahan itu atau hidupnya itu. Pondok Daud itu yang dibangun. Amos pasal 9 ini sebagai penjelasannya tentang Pondok Daud itu dibangun kembali. Amos pasal 9 ayat 11 berkata begini. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Perhatikan, ini merupakan suatu metafora, perumpamaan atau simbol yang dibangun itu bukan lagi bicara fisik, tetapi bangun adalah batin. Kayak ayat 12 berkata, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Nah, ini merupakan sebuah perjanjian, pewarisan. Ayat 13, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Ayat 14, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Luar biasa ya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. 15, bagus sekali. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allah Israel. Pak Bu, ini sebenarnya Amos cerita tentang Israel. Konteksnya Israel. Konteksnya tanah perjanjian. Memang kita tahu pada akhirnya ya perjanjian Tuhan itu digenapi dan mereka masuk tanah perjanjian dan bangun kembali. Itu betul. Tetapi kolerasinya apa dengan kita orang percaya? Kita ini adalah umat apa? Kita umat perjanjian. Percaya Yesus kita mewarisi apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Artinya ini juga berlaku pada kita. Tetapi konteks yang masuk kepada kita, kita tidak lagi bicara Tuhan janjikan Israel yang ada di Timur Tengah. Tuhan janjikan tanah itu bicara apa? Kehidupan kita. Di mana kau tempatkan, di situ engkau akan apa? Akan ditanam. Artinya apa? Apa yang Tuhan berikan kepada kita, tak satu pun orang dapat menguasainya. Dikatakan Tuhan yang bangun di dasar keilahian hidupmu, hidup kita, maka kehidupanmu alam maut tidak dapat menguasainya. Dan seperti itu. Dan apa yang terjadi? Engkau akan pemegang apa? Kunci kerajaan.
Kemah Daud itu adalah orang yang pegang kunci kerajaan. Maksudnya apa? Ia dapat membuka pintu sorga. Bukan dia naik ke sorga. Menyembahnya sampai kepada sorga. Apa yang diikat di bumi karena terikat di sorga. Connecting sampai ke sorga. Dan apa yang disepakati di bumi ini, maka sorga bergerak. Dan inilah yang mendatangkan sorga ke bumi dan Allah menjadi Allahnya mereka. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, apa yang terjadi? Apa yang kita kerjakan, kita menikmati hasilnya. Dia katakan orang yang menanam anggur, benih anggur, dia juga akan menuai, makan buahnya, Pak, Bu. Bukankah hari-hari ini ada begitu banyak orang bisa menghasilkan sesuatu tetapi tidak bisa menikmati itu. Banyak bekerja dengan capek tapi hasilnya sedikit. Kebalikan orang yang hidup dan memberikan kehidupan. Kerjanya enggak terlalu capek-capek banget sih. Kenapa? Tuhan sertainya. Ibarat kalau besi sudah ditajamkan, tenaganya sedikit, hasilnya maksimal. Karena saya suka potong buah, ketika buahnya rusak, saya tahu tenaga saya pasti banyak keluar. Artinya pisaunya kurang tajam, saya mesti asah. Perlu sering-sering asah, perlu sering-sering dipertajam. Ketika pisaunya tajam, saya potong buah, tenaga nggak terlalu banyak, hasilnya banyak, nikmat buat saya. Itulah sebabnya yang perlu diasah apa? Asahlah otak kita dengan firman Tuhan. Jangan asah otak kita dengan teka-teki silang. Ya, pusing nanti kita ya. Asah otak kita. Berikan isian yang benar, hati kita benar. Menjadi rumah kediaman Tuhan. Sehingga apa yang kita perbuat, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, mari bangkit berdiri. Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku. Haleluya. Yesus, kemuliaan. Sambil buka cawan perjamuan kudus, Pak Bu, adik-adik. Pulihkan hatiku. Waktu kita memanggil Yesus, kemuliaan, pasti kita memikirkan Dia. Berkati hidup. Mari hati kita mulai tuning dengan Dia. Rasakan, Dia bukan Tuhan yang jauh, tapi Dia Tuhan yang dekat. Dia lebih dekat dari apa yang kau tahu. Dia lebih peduli dengan apa yang kau alami. Dia lebih mengerti, menyelesaikan apa yang kita hadapi. Jadi kita tidak berfokus kepada masalah, tapi kita berfokus kepada perjanjian. Perkatakan Tuhan sesuai daripada lagu ini. Dan itu akan mengimpartasi, akan mengalami sebuah pertukaran nilai ilahi Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal.
Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari angkat roti ini. Diberkatilah roti ini di dalam nama Tuhan, sebagaimana firman Allah yang berlaku pada saya, apa yang dijanjikan itu terjadi. Mari kita makan bersama. Bukan cawan ini yang berisikan anggur, mari kita angkat. Diberkatilah cawan yang berisikan anggur sesuai dengan firman Tuhan, maka terjadilah pada setiap kita yang percaya Allah menolong kita. Dari hati yang dalam, katakan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan apa yang Dia janjikan, dan Dia akan menggenapi apa yang telah Dia lakukan buat Anda dan saya. Oh haleluya, 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 haleluya. Diberkatilah Anda semua yang hadir pada sore ini, maupun Anda yang ada di rumah di dalam fellowship keluarga yang sedang mengikuti perjamuan. Apapun yang menjadi pergumulanmu dan Tuhan campur tangan di dalamnya, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang sakit disembuhkan. Segala persoalan di dalam kehidupanmu ada jalan keluar. Buat Anda di dalam hal finansial, Tuhan telah memulihkannya dan Tuhan sudah membuka jalan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ilahi Allah turun atas kalian. Katakan,